Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat ikhwal fillah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang surat Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Quran. Video kali ini memang berbeda dengan video-video sebelumnya yang isinya berdialog, berdebat lintas agama. Namun pada kesempatan kali ini dengan pemahaman saya yang terbatas, saya akan mencoba menjelaskan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita mulai dari surat Al-Fatihah. Diberi nama surat Al-Fatihah atau pembukaan. Ini adalah ada juga yang mengatakan diberi nama suratul Fatihah, yaitu sebagai pembukaan yang diturunkan di Mekah. Dan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Surat yang pertama-tama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara lengkap ini adalah surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Nah, surat ini disebut dengan Al-Fatihah atau pembukaan karena dengan surat inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Juga ada yang mengatakan surat ini disebut dengan Ummul Quran, yaitu induk Al-Quran. Ada juga yang mengatakan Ummul Kitab, induk Al-Kitab, karena Al-Fatihah ini merupakan induk bagi sebuah isi Al-Quran, serta menjadi intisari dari kandungan-kandungan Al-Quran, dan karena itu diwajibkan membacanya ketika kita semua sedang sholat. Dinamakan pula As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang, karena ini jumlahnya 7 dan dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Nah, surat-surat Al-Fatihah ini ada mengandung beberapa unsur. Salah satunya adalah unsur pokok di dalam surat Al-Fatihah ini. Saya membaginya menjadi 3 pokok, 3 unsur pokok. Yang pertama adalah mengandung tentang keimanan. Terus unsur yang kedua adalah mengandung hukum-hukum. Dan yang ketiga adalah mengandung kisah-kisah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini, yaitu unsur yang pertama adalah keimanan. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang kedua, di mana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas sesuatu nikmat itu bagi Allah, karena Allah adalah pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat di alam semesta ini. Nah, di antara nikmat itu ialah nikmat menciptakan, nikmat mendidik, dan nikmat menumbuhkan. Sebab kata Rabb dalam kalimat Rabbil Alamin tidak hanya berarti Tuhan dan penguasa saja, tidak, tetapi juga mengandung arti tarbiyah, yaitu mendidik dan menumbuhkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seseorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam semesta itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhanlah yang maha berkuasa di alam ini. Yang dimaksud dengan mengandung pendidikan. Nah, di sini penjagaan dan penumbuhan oleh Allah. Penjagaan dan penumbuhan oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya, sehingga menjadi sumber berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berguna bagi masyarakat.
Oleh karena keimanan, ketauhidan itu merupakan masalah yang pokok, maka di dalam surat Al-Fatihah tidak cukup hanya dinyatakan dengan isyarat saja, tetapi ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat 5, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, yang dimaksud dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim maliki yaumiddin. Yang dimaksud dengan ayat maliki yaumiddin ini apa? Yaitu yang dimaksud dengan yang menguasai hari pembalasan ialah pada hari itu Allah lah yang berkuasa. Segala sesuatu tunduk kepada kebesarannya sambil mengharap nikmat dan takut siksaannya. Hal inilah yang mengandung arti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Ibadah yang terdapat pada ayat 5 semata-mata ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dan pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ada unsur pokok yang kedua, yaitu hukum-hukum. Nah, jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksudnya ialah hidayah. Disinilah ialah hidayah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, baik yang mengenai keyakinan maupun akhlak, hukum-hukum dan pelajaran. Seperti itu. Nah, yang unsur pokok yang ketiga adalah tentang kisah-kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah. Sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran memuat kisah-kisah para nabi dan kisah orang-orang terdahulu yang menentang Allah. Yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini ialah para nabi, para siddiqin, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, syuhada, orang-orang yang mati syahid, solihin, orang-orang yang soleh. Jadi di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang dimaksud dengan ayat-ayat itu adalah orang-orang, yaitu para nabi dan seterusnya. Nah, orang yang dimurkai dan orang yang sesat di sini ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga ada kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah 3 unsur yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Nah, untuk rinciannya ayat-ayat atau pokok-pokok di dalam Al-Quran tadi itu terdapat kandungan di dalam surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Nah, kita mulai dengan suratul Fatihah. Di ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, di sini ketika mulai membaca Al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah, tiap-tiap pekerjaan yang baik itu hendaknya dimulai dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti makan, minum, menyembelih binatang untuk dimakan dan sebagainya. Allah ialah nama Dat. Jadi kalimat Allah, ketika kita menyebut Bismillah dengan menyebut nama Allah, nah Allah ini adalah nama Dat yang maha suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluknya, tetapi makhluklah yang membutuhkan Allah. Di kalimat selanjutnya adalah kalimat Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman Maha Pemurah. Nah, salah satu dari nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluknya. Jadi sifatnya Ar-Rahman ini adalah untuk seluruh makhluknya. Artinya di sini adalah ketika di dunia saja.
tidak berlaku di akhirat nanti. Itu Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim di kalimat selanjutnya itu adalah Maha Penyayang, yang dapat diartikan bahwa Allah senantiasa bersifat rahmat yang menyebabkan Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada makhluknya. Nah, di sini Ar-Rahim ini adalah rahmat Allah yang didapatkan. Ini khusus untuk orang-orang yang bertakwa saja. Artinya di sini Ar-Rahim ini sifatnya ada kekhususan, yaitu untuk akhirat nanti. Sedangkan di dunia ini adalah kasih. Ar-Rahman dan Ar-Rahman ini untuk dunia, sedangkan Ar-Rahim untuk orang-orang pilihan ketika di akhirat nanti. Nah, itulah yang saya pahami tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ayat yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ketika kita alhamdulillah mengucapkan alhamdulillah, segala puji, memuji orang adalah karena perbuatannya yang baik yang dikerjakan dengan kemauannya sendiri. Maka memuji Allah berarti menyanjungnya karena perbuatannya yang baik. Lain halnya dengan syukur yang berarti mengakui keutamaan seseorang terdapat nikmat yang diberikannya. Nah, kita menghadapkan segala puji kepada Allah ialah karena Allah adalah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. Nah, kalimat alhamdulillah ini mencakup baik kita itu memuji karena perbuatan Allah atau kita memuji Allah karena nikmat-nikmat yang kita berikan. Itu di dalam surat di dalam kalimat alhamdulillah itu sudah mencakup segalanya. Artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala pujian apapun itu sudah memenuhi unsur dengan kalimat alhamdulillah ini. Karena di sini adalah segala puji bagi Allah gitu. Jika kita memuji seseorang karena perbuatan baik atau karena memuji seseorang karena orang memberikan kepada kita, itu adalah pujian kepada orang karena memberikan kepada kita. Tetapi ketika kita membaca alhamdulillah, ini adalah pujian segalanya. Artinya baik itu unsur perbuatan baiknya, terus kemudian karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Ketika kita membaca alhamdulillah, di sini sudah menyangkut segala puji. Lillahi rabbil alamin. Ketika ada kalimat rabbil alamin, Rabb adalah Tuhan. Berarti Tuhan yang ditaati, yang memiliki atau mendidik dan melihara. Lafaz Rabb ini tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan kecuali kalau ada sambungannya. Seperti misalkan Rabbul Bait atau tuan rumah. Jadi kalimat Rabb ini sebenarnya adalah kalau yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini adalah untuk Tuhan. Dan kalimat Rabb ini bisa digunakan kecuali ada kalimat selanjutnya. Maka di situ seperti contohnya Rabbul Bait, tuan rumah, seperti itu. Karena Rabb ini adalah penguasa alam. Rabbul Alamin ini penguasa alam semesta. Jadi kalimat Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin, ini adalah yang menguasai alam semesta hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa orang dikatakan Rabbil Alamin, tidak bisa. Kecuali orang itu bisa dikatakan menggunakan kalimat Rabb jika digandingkan dengan Rabbul Bait, misalkan tuan rumah, itu boleh aja kalau gandengannya itu sesuai dengan karakter orangnya, seperti itu. Nah, kalau Rabbul Alamin ini tidak bisa digandingkan dengan sesuatu makhluk apapun gitu. Sedangkan alamin, semesta alam, semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri berbagai jenis macam seperti alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. Allah pencipta semua alam itu. Jadi
ketika kita menyebut alamin, ini sudah mencakup seluruh alam semesta, baik itu alamnya manusia, alamnya jin, alam malakut, alam semuanya alam, baik alam jin dan seterusnya, itu sudah mencakup dalam kalimat al-alamin ini, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, yaitu penguasa Tuhannya alam semesta ini. Baik itu Tuhannya, baik itu alam jin, itu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahman Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Seperti yang saya jelaskan tadi di depan. Saya Ar-Rahman ini untuk dunia dan Ar-Rahim ini untuk akhirat nanti. Artinya rahmat Allah yang diberikan di dunia, rezeki termasuk unsur rezeki apa segala macam kenikmatan itu cakupannya adalah kepada Ar-Rahman. Sedangkan rahmat-rahmat di akhirat nanti itu hanya akan diberikan kepada orang-orang pilihan. Ini khusus Ar-Rahim, ini khusus di akhirat nanti ya. Seperti itulah sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nah, mengenai Maliki Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Nah, Malik yang menguasai dengan memanjangkan mim, Malik. Nah, ia berarti pemilik yang empunya, atau dapat pula dibaca dengan Malik dengan memendekkan mim berarti raja. Nah, ketika kita memanjangkan huruf mimnya seperti Malik, maka itu penguasa. Tetapi kalau kita memendekkan mimnya Malik, maka itu bermakna raja, seperti itu. Yaumiddin, hari pembalasan. Nah, Yaumiddin, hari pembalasan ini adalah hari yang di waktu itu masing-masing manusia menerima balasan amalnya yang baik maupun yang buruk. Yaumiddin disebut juga Yaumil Qiyamah, Yaumul Hisab atau Yaumul Jaza dan sebagainya. Jadi Yaumiddin ini adalah bisa disebut dengan bisa disebut dengan Yaumil Qiyamah, juga bisa disebut dengan Yaumul Hisab, juga bisa disebut dengan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, untuk ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, Iyyaka na'budu di sini adalah na'budu, diambil dari kata ibadah, kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan tentang kebesaran Allah. Sebab Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Itulah makna Iyyaka na'budu, kepadamulah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, seperti itulah. Nah, kemudian kalimat selanjutnya wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, di sini ketika kita menyebut nasta'in, minta pertolongan Allah. Nah, diambil dari kata isti'anah, yaitu mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup diselesaikan dengan tenaga sendiri. Nah, ketika kita menyebut wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, pertolongan kepada Allah lah kita layak memohon pertolongan itu. Nah, ayat yang ke-6 di sini adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ketika kita berbicara ihdinah atau tunjukkanlah kami, diambil dari kata hidayah, yaitu memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufiknya, seperti itulah. Nah, di sini umat Islam selalu memohon petunjuk kepada
ihdina, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhir yaitu ketujuh, di situ katakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di sini jawabannya adalah di ayat selanjutnya, ketika umat Islam ini memohon petunjuk, maka petunjuk dari apa? Yaitu memohon petunjuk agar supaya ditunjukkan ke jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat, dan bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan-jalan yang sesat. Inilah yang umat Islam selalu memohon kepada Allah, karena setiap hari, setiap detik kita kadang-kadang dihadapkan pada sebuah pilihan yang kadang-kadang kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Untuk itulah umat Islam selalu mohon petunjuk agar selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Artinya yang dimaksud dengan alaihim waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin di sini adalah orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari jalannya orang yang menyimpang dari ajaran Islam. Nah, surat Al-Fatihah ini melengkapi unsur-unsur pokok syariat Islam. Kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al-Quran yang 113 surat berikutnya. Jadi Al-Fatihah ini hanya melengkapi unsur-unsur pokok syariat Islam. Kemudian penjelasannya atau rinciannya itu berada di 113 surat berikutnya, seperti itu. Nah, persesuaian surat ini dengan surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al-Fatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat yang sesudahnya. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah titik-titik yang akan dirinci, yang akan diperinci oleh surat-surat sesudahnya seperti surat Al-Baqarah, seperti itu. Nah, di bagian akhir surat Al-Fatihah disebut permohonan hamba supaya diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Nah, sedangkan surat Al-Baqarah dimulai dengan petunjuk Alkitab, Al-Quran yang sempurna sebagai pedoman menuju jalan yang dimaksudkan itu. Nah, ketika Al-Quran, ketika Al-Fatihah, di dalam Al-Fatihah umat Islam membaca memohon petunjuk jalan yang lurus kepada Allah, maka di dalam surat selanjutnya, di dalam surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan tentang petunjuk itu, yaitu di dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ini Allah berbicara tentang petunjuk itu. Maka Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan pedoman bagi umat Islam. Karena ketika umat Islam membaca surat Al-Fatihah, maka jawabannya ada di surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah ayat yang kedua sudah dijelaskan oleh Allah petunjuk itu adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, seperti itulah kandungan surat Al-Fatihah yang saya ketahui. Mudah-mudahan yang sedikit keterangan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian, bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat-surat yang luar biasa. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat luar biasa, karena segala isi Al-Quran itu berada di dalam surat Al-Fatihah. Titik-titik di dalam surat Al-Fatihah ini kemudian dirincikan oleh surat-surat yang lain. Inilah yang dimaksud dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Suratul Fatihah disebut dengan Suratul Fatihah karena
surat Al-Fatihah ini sebagai pembukaan daripada surat-surat di dalam Al-Quran. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan ucap atau apapun, baik itu yang disengaja atau yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Kesalahan itu datang dari saya, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.